Malam mulai menjalar di kota ini. Jalan raya di depan ruko pun perlahan semakin terlihat lenggang. Maklum saja rukoku tidak terletak di daerah yang ramai meskipun bisnis yang aku jalankan masih cukup banyak pelanggannya. Ruko di kiri dan kananku satu persatu mulai menutup bisnis mereka untuk hari ini, sedangkan aku sendiri masih terduduk di depan etalase ruko milikku yang berjualan jam tangan orisinil. Yah, aku adalah seorang pengusaha jam tangan. Berawal dari iseng-iseng menjual jam tangan, murah dan tiruan secara mulut ke mulut, lama-kelamaan aku mendapatkan kepercayaan dari beberapa distributor jam tangan di Indonesia untuk memasarkan produk mereka tanpa harus aku beli terlebih dahulu atau memodalinya di awal. Sudah lebih dari 15 tahun semenjak aku serius memulai bisnis jam tangan ini, hingga akhirnya sekarang aku sudah memiliki toko sendiri untuk memasarkan jam tangan yang kini sudah tidak lagi tiruan, melainkan jam tangan asli yang harganya tidak 1 atau 2 jutaan, melainkan 5 juta, 10 juta, hingga ratusan juta, bahkan 1 miliar. Malahan hari ini menjadi hari yang cukup baik untuk bisnisku karena ada beberapa pembeli yang membeli jam tangan berharga puluhan juta. Belahan berselasan juta dalam keuntungan kurai hari ini dengan hanya menjual 3 jam tangan saja. Mungkin karena itu juga aku merasa ini hari keberuntunganku dan ingin kumanfaatkan terus hingga sudah bedar-bedar malam dan harus tutup. Kedua asistenku sudah bersiap-siap pulang karena sudah waktunya pulang kerja. Mereka adalah pegawai loyal yang telah menemaniku selama aku membuka ruko jam tangan ini. Oh iya Pak, ucap salah satu asisten tokoku sebelum dia pulang. Selamat ulang tahun ya Pak, semoga sehat selalu dan bisnisnya lancar terus. Ucapnya menyelamatiku sembari mengeluarkan sebuah kue muffin yang sudah ditancapkan lilin kecil yang menyala. Aku menyunggingkan senyuman melihat pemandangan itu, tidak menyangka mereka ingat dan bahkan mempersiapkan kejutan kecil ini. Sama satu lagi Pak, ucap satu orang lagi yang perempuan. Aku menoleh melihatnya untuk mendengar apa yang akan ia ucapkan. Semoga masalah keluarganya cepat selesai ya Pak, ucapnya secara hati-hati. Maksud dia adalah masalah pernikahanku dengan sang istri yang sudah dalam beberapa tahun ini pisah denganku karena sebuah masalah yang menurutku sepele, karena kami belum juga dianugerahi punya momongan. Kami masih menikah, namun sudah jarang berhubungan. Jangankan berhubungan hal itu, bertemu atau menelponnya aja udah jarang terjadi. Ya Pak, kami juga kan kepengen ngelihat Bapak senang, kata asisten yang pertama. Makasih ya, jawabku sedikit terharu. Kalian begini bukan karena mau minta naik gaji kan? Tanyaku bercanda dan tersenyum. Mereka juga langsung tertawa dan menggelengkan kepala. Ditiup dong Pak, ucap asisten perempuan seraya menyodorkan kue muffin itu kepadaku. Jangan lupa wishnya sebelum ditiup, ucap asisten lelaki menambahkan. Ditodong begitu, mau gak mau aku menutup mataku dan memikirkan sebuah harapan sederhana. Aku ingin mendapatkan satu lagi ucapan selamat ulang tahun dari orang yang sudah kukenal dan aku sayang. Kutiup lilin ulang tahun ini hingga apinya mati. Kedua asistenku menyelamatiku sekali lagi sebelum akhirnya pulang. Angin malam langsung menyeruak begitu mereka membuka pintu ruko dan menambah dinginnya malam ini yang sendirian. Namun kutepis rasa kesendirian itu dan berfokus melihat katalog jam tangan terbaru yang telah dikirim oleh para distributor, sambil sesekali mengecek handphoneku untuk mencari tahu apakah ada pembeli yang bertanya langsung ke nomor ini. Dan benar saja keberuntunganku berlanjut hari ini. Ada satu pelangganku yang ingin membeli 2 jam tangan dan dalam waktu dekat akan tiba.
Di toko, aku segera membuka etalaseku dan mengambil produk yang dia minta. Kemudian aku bungkus ke dalam sebuah kotak yang cukup premium. Karena memang harga jam tangannya pun cukup premium, 35 juta per satu jam tangan. Baru saja aku selesai membungkus kedua jam tangan itu, si pembeli datang. Seorang ibu-ibu, gemuk dengan dandanan khas ibu-ibu berduit, dengan rambut disanggul membuka toko dan menyapaku menanyakan produk yang tadi ia sebutkan di WhatsApp. Aku segera menunjukkan produk yang sudah kubungkus tersebut. Spesial nih buat ibu saya sendiri yang bungkus langsung, ucapku tersenyum ramah dan menyodorkan produk tersebut kepadanya. Dia terlihat senang. Wah, saya jadi merasa terhormat nih dibungkusin langsung sama yang punya toko. Terima kasih banyak loh Pak Indra, ucap si ibu kemudian menyerahkan kartu kredit platinumnya kepadaku untuk melakukan pembayaran. Sama-sama ibu, terima kasih juga mau membeli jam di tempat saya, jawabku sopan. Totalnya jadi 70 juta ya bu, ucapku sambil menginput angka pembayaran tersebut di mesin kartu milikku. Lebihin aja jadi 75 juta, ucapnya. Aku langsung menengok. Buat apa ya bu? Tanyaku heran. Ya, anggap aja hadiah dari saya yang lagi senang. Hari ini ulang tahun pernikahan saya dengan suami saya yang ke-35 tahun. Katanya dengan senang. Aku cukup dibuat takjub. Wah, luar biasa, 35 tahun ya bu. Selamat ya bu, semoga langgeng terus sampai maut memisahkan, ucapku memberi selamat. Terima kasih, kamu dengan istrimu sudah berapa tahun? Tanya si ibu tanpa sadar mengusik luka pernikahanku. Sudah mau jalan 10 tahun bu, jawabku singkat, berusaha menyembunyikan luka. Si ibu mengangguk. Umur-umur segitu lagi rawan-rawannya loh, hati-hati, katanya memperingati. Aku hanya mengangguk dan tersenyum sopan saja. Ah, ibu bikin saya takut aja, responku. Komentar si ibu mengapa terasa sangat akurat ya? Ini beneran bu mau dijadiin 75 juta? Tanyaku mengalihkan. Iya Pak Indra, jawab si ibu dengan mantap. Aku tersenyum senang. Baik bu, kalau begitu, kataku kemudian menyerahkan mesin kartuku kepada si ibu untuk diinput PIN kartu kreditnya. Si ibu dengan sigap langsung memasukkan PIN-nya dan tak lama kemudian struk pembayaran pun keluar, approve.